Oh gitu. Betul. Misalnya kalau apa namanya? Terus booking saya itu gimana, Mbak? Ya, Itu apa saya harus bilang sama polisi atau kamu gimana? harus ngomong sama polisi. Paspormu ditahan nggak? Oh, enggak, itu sama majikan. Kamu harus bawa, kamu kan punya fotonya, fotokopiannya atau apa, minta sama majikan, terus kamu nanya sama polisi loh, nanti pada bulan Juni, ini saya harus jutking, apakah saya tidak perlu jutking, apa harus jutking? Kamu tanyakan sama mereka. Karena setahu saya kalau kamu berkasus itu nggak boleh keluar dari Hong Kong. Oh, gitu. Terus kalau misalnya saya misalnya apa namanya sidang itu misal itu majikan gimana Mbak? Apa lama sih sidang itu maksudnya? Sidang ya tergantung loh, Dek. Sidang itu ada berapa orang yang disidang, kamu urutan nomor berapa? Kan sidang itu biasanya dari jam 8.30 kamu harus nyampe sana karena kamu harus berbicara dengan pengacara. Habis itu tunggu giliran loh. Kalau kamu sidangnya nomornya di awal ya di awal kamu akan lihat orang yang di penjara, sidang, diputuskan, ntar ada orang yang maju, ada orang apa, banyak orang di situ Mbak, di tempat sidang Mbak. Jadi bukan kamu satu orang sidangnya. Jadi sidangnya di tempat umum, dipanggil nomor 07567, 05678 gitu, dipanggil satu-satu di waktu sidang. Jadi kan saya nggak tahu nih sidangmu nomor berapa. Sidangmu yang pagi, siang, sore, atau besoknya lagi, saya kurang tahu. Gitu. Iya. Oh gitu. Sebenarnya apa namanya penjara luar itu sampai berapa bulan sih Mbak? Kasus yang saya tangani itu ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Oh gitu. Betul. Kalau saya nanti misalnya ditanya sama hakimnya itu ya tetap ngomong itu aja. Maksudnya sama yang waktu saya bilang itu. Maksudnya kenyataannya itu. Loh ya nggak tahu, kan hanya sampean yang tahu. Sampean ngakunya seperti apa, ngomongnya seperti apa, kan mereka yang memutuskan. Kan mereka yang menyelidiki. Kan mereka yang menyelidiki. Mereka yang menyelidiki. Sampean ngomongnya seperti apa ya? Katakan aja yang menurut sampean benar. Lah pertanyaan saya, kenapa kamu menerima sementara kamu nggak pakai HP iPhone? Kan aneh toh, menurut pendapat saya kamu nggak pakai HP iPhone. Kamu beli 4.000, kamu gadekan 2.000, kan lucu. Iya. Maksudnya kenapa? Kan lucu gitu loh. Wong kamu nggak pakai HP iPhone. Kenapa kamu beli punyanya orang sementara kamu nggak bisa pakai, kamu gadekan? Dari gaden kamu datang polisi. Kalau tolol saya gitu. Karena HP iPhone ini Mbak, kita orang-orang pemakai HP iPhone itu nggak khawatir Mbak. Nggak khawatir hilang. Karena di dalam sini udah terdeteksi data-data kita semuanya. Jadi HP iPhone walaupun dikasih, hati-hati loh. HP iPhone ini apalagi sekalian hasil ngecap. Hasil ngecap. Ini terdeteksi loh. Jadi nggak bisa kalian ngomong kalian beli HP iPhone apa-apa, nggak ada. Jadi ini bisa terdeteksi siapa pemakainya, siapa yang pertama kali memakai, dan registernya karena kita pembeli kita akan laporkan kalau hilang. Walaupun sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, inilah kelebihan HP iPhone. HP iPhone dan Samsung kenapa lebih mahalan iPhone? Ya kalau hilang bisa dideteksi Mbak. Paham. Oh gitu ya, saya harus. Nah temenmu yang jual itu kamu masih hubungan nggak? Nggak ada, cuma temen say hi di tempat apa itu aja, nggak itu, saya udah tua, udah 60. Berarti kan kalau sampai tidak ada bukti orang yang menjual itu, berarti kan sampai yang dituduh capi ya Mbak. Paham nggak maksud saya? Nah kalau saya nih,
Saya mengatakan saya belinya di Weni. Otomatis kan identitas Weni, identitas Wahyu kan saya bisa kasihkan ke polisi. Polisi baru percaya bahwa saya itu cuma pembeli dari mereka. Tapi kalau kamu tidak bisa menyebutkan orang itu, identitas orang itu, namanya dan dia sekarang ada di mana, bisa telepon, otomatis polisi akan menduga bahwa kamu yang ngambil. Benar nggak? Iya paham itu kalau memang itu yang normal ya itu tapi saya yang nggak tahu lah walam lah Mbak. Itu aja. Saya minta pertolongan yang maha kuasa, untungnya gitu aja. Kalau misalnya kalau majikan saya juga nggak begitu, kamu jangan takut kalau memang kamu nggak ngambil, masa nggak ngambil. Nah, apa boleh buat lah kalau bukan samen nggak ngecap kan, bukan samen yang ngecap. Karena gini loh, kalau samen yang ngecap kan lebih gampang. Dek, pengadilan itu beda Mbak. Karena dulu ada mbaknya itu datang ke tempat saya tanya sama dia, kalau kamu yang ngecap, kamu cepet katakan yang ngecap karena lebih enak daripada CCTV mengetahui kamu yang ngecap, itu beda lagi. Paham nggak maksud saya? Jadi karena CCTV akan mengetahui itu gitu loh. Makanya saya nanya sama sampean sebelum sampean salah ngomong. Karena kalau sampean kalau jujur saya sama sekali nggak ngecap Mbak, jujur aja. Karena saya sama majikan yang dulu itu udah tahu, dikasih tahu ada apapun di jalan kamu jangan sampai ngecap itu. Jadi walaupun saya ketemu uang 5.000 apa 5.000 ya 500 salah ngomong 500 apa ya, saya itu nggak ambil nggak itu karena udah kasih tahu saya gitu. Saya sama sekali nggak ngecap gitu. Kalau dan temanmu itu sekarang nggak bisa dihubungi. Ya nggak bisa Mbak, dia udah tua kayak sampai nyakitan gitu ya. Saya gimana sih ya, bukan salah siapa-siapa, mungkin kecerobohan saya gitu aja. Memang saya kurang gimana gitu ya, saya pikir ya gimana lagi gitu. Jadi sekarang itu kalau saya ketemu polisi itu saya mankam gitu. Kalau majikan tahu semua, keluarganya tuh tahu semua. Itu tahu semua. Iya, sampean membantu teman sampean tapi sampean bunuh diri. Bener nggak? Membunuh diri sendiri ini. Sampean membantu dia untuk beli HP, sampean sendiri ketangkap polisi. Dan sampean tidak bisa memberikan identitas yang sampean beli. Enggak. Kalau saya bilang jujur aja, saya bilang cap. Mau saya merasa nggak ngecap ya saya ngomong apa adanya. Kalau memang ya Allah alam lah Mbak. Saya cuma gimana ya, berdoa aja yang lebih baik itu, karena saya di sini kerja itu nggak neko-neko lah gitu aja. Bukan. Jadi pertanyaan saya, mbaknya itu masih ada di Hong Kong atau sudah pulang Indonesia? Kemarin dia bilang, saya nggak tahu nomor teleponnya. Kemarin dia bilang pulang ke Indo karena pertama udah tua. Saya itu yang nggak sebentar. Samen sama sekali nggak kenal dia, kenapa beli HP-nya? Padahal kan HP utuh, HP mati. Kalau HP iPhone itu pasti mati. HP-nya itu mati kan, bisa saja HP rusak. Kenapa sampean percaya? Ya itu kecocokan saya, maksudnya nggak kenal dia itu, maksudnya nggak kenal akrab gitu loh. Ya wes, yang penting sampean hati-hati aja. Karena saya jujur bingung mau ngomong apa. Intinya adalah yang penting sampean nggak kecek di CCTV aja, karena di Hong Kong kayak gitu. Karena pernah kejadian orang bilang bukan dia yang ngambil, waktu di MTR dia kecek dia yang ngambil, yang ngecap. Masih inget nggak? Dulu ada kasus yang HP-nya itu barang-barangnya dibuang, dia cuma ambil HP-nya aja, akhirnya dia dipenjara juga. Jadi itu nyata. Jadi kenapa saya mengingatkan? Yang penting bukan sampean, ya udah nggak apa-apa. Intinya adalah iya. Saya paham karena saya sama sekali nggak ngambil, nggak tahu ini punya siapa, yang punya, karena saya nggak jujur, saya nggak tahu. Kalau memang saya ngomong kayak begini, misalnya polisi masih nggak percaya, itu saya juga Allah alam gitu. Yang penting saya benar-benar nggak ngambil. Kalau saya memang ngambil, kenapa saya gadekan gitu aja. Kalau saya memang mau, maksudnya merasa nggak beli teman saya nggak punya uang, saya gadekan.
kalau punya saya kayak gitu saya nggak mungkin lakuin gitu maksud saya gitu aja. Tapi saya banyak terima kasih sama Mbak Yuli, Mbak Miss Yuni. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Saya ya Allah alam, mudah-mudahan semua cepat selesai gitu. Iya Terus saya udah. ingin nanya kalau jadi penjara luar itu semua itu harus disidang ya? Semuanya sayang, semuanya. Jadi sidang selesai itu baru Oh. uangmu yang 2.200 itu dikembalikan. Oh gitu. Betul. Jadi ya berdoa saja majikanmu masih mau kamu. Karena kalau majikan nggak mau kamu tinggal di luar itu yang lebih sengsara lagi. Jadi berdoa aja sampai kasusmu Iya. selesai majikanmu masih mau kamu. Iya, saya juga pernah nanya sama majikan, polisi hubungin kamu nggak? Tuan jawab enggak. Terus saya pernah tanya sama teman saya, gimana sih ini juga orang Hongkongan juga gitu. Kalau memang kamu bener-bener itu apa namanya, yang itu pasti surat itu udah nyampe ke rumah majikan kamu, dia bilang gitu. Apa? Surat apa? Nggak tahu, mungkin sudah dari kepolisian atau Enggak apa. Mbak, Nggak tahu. karena kan kamu pekerja migran. Jadi kamu tiap bulan suruh laporan gitu ya? itu. Kan kamu setiap bulan suruh laporan Mbak. Iya, iya. Kan kamu cuman kesana tanda tangan aja. Iya. Iya. Cuma nunggu tuker kertas lalu tanda tangan. Tanda tangan saja. Iya. Kan saya sudah bilang nih. Saya sering nangani kasus yang sama dengan sampean. Cuman masalahnya dia yang ngecap. Bukan dia beli dari orang lain. Itu kasusnya sampai 2 tahun, 3 tahun. Makanya saya tadi maksa nanya sama sampean, yang penting sampean bukan yang ngecap, berarti masih di ranah aman. Tapi tetap di mata polisi tetap salah. Lah wong kamu nggak bisa buka HP-nya, kenapa kamu gadekan? Wong bukan punyamu kok kamu gadekan, tetap salah di mata polisi. Iya, saya paham. Saya tahu, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Saya ya gimana ya, Allahu alam lah. Kalau saya memang nggak ambil itu, memang nggak ambil kalau memang jalannya begini ya kita jalani ya, banyak berdoa gitu aja. Siap. Gitu aja. Ya udah, makasih. Tapi maaf Mbak, kalau udah di sidang itu maksudnya maksudnya di sidang itu 1 hari atau berapa hari gitu? Di sidang itu cuma setengah hari biasanya. Kalau kecuali kasus luar biasa, setengah hari biasanya. Kalau antriannya nggak banyak itu biasanya cepet banget dari jam 8.30 mungkin sampai jam 10.30 atau jam 11.30 karena jam 12 mereka sudah tutup. Nanti buka lagi jam 1. Terus untuk itu kalau misalnya di sidang itu bilang sama majikan ya? Ya kan nanti kamu dikasih surat, dikasih tahu kamu akan sidang seperti ini kan kamu boleh dilihatkan ke majikan.